Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Yulianti dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang neurologi bahasa. Adapun video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pembahasan kali ini tentang neurologi bahasa. Yang pertama ada definisi. Definisi neurologi bahasa atau neurolinguistik adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Jadi neurolinguistik adalah studi yang pusat perhatiannya itu pada dasar-dasar biologis bahasa atau peralatan-peralatan otak yang menyebabkan adanya pemerolehan dan penggunaan bahasa oleh penutur. Selanjutnya, struktur dan fungsi otak. Struktur otak yaitu korteks serebral terdiri atas dua bagian, yakni belahan otak kiri atau hemisfer kiri dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Untuk fungsi hemisfer kanan sendiri yaitu mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual, seperti melihat, memperkirakan, atau memahami ruang dan benda secara 3 dimensi. Sementara hemisfer kiri mengontrol kegiatan berbahasa dan kognitif yang lain. Nah, di antara keduanya terdapat corpus callosum, yaitu struktur yang menyatukan kedua hemisfer sehingga ada koordinasi di antara keduanya. Nah, berikutnya adalah pembagian hemisfer otak atau pembagian otak besar. Dalam hemisfer otak terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama lobus frontal. Lobus frontal berperan sebagai pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar, kemudian berbicara. Nah, berbicara ini khusus terdapat pada area Broca di hemisfer kiri, kemudian pusat penghidu dan emosi. Yang kedua ada lobus parietal. Lobus parietal merupakan daerah pusat kesadaran sensorik di gyrus postcentralis atau area sensorik primer untuk rasa raba dan pendengaran. Yang ketiga ada lobus temporal. Lobus temporal ini berfungsi untuk mengatur daya ingat verbal, visual, pendengaran, dan berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi. Yang keempat ada lobus oksipital yang berfungsi untuk pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan. Selanjutnya, pusat bahasa atau pusat terjadinya bahasa yang berada pada otak kiri. Ada yang pertama Broca area atau pusat ujaran, kemudian Warnix area, pusat untuk memahami ujaran, dan Angular gyrus, kemudian Arcuate fasciculus untuk mengulangi ujaran yang didengar. Dan yang terakhir, teori fungsi kebahasaan otak. Yang pertama dikemukakan oleh ahli bedah otak yaitu Broca. Dia menemukan keretakan syaraf otak di bagian belakang lobus depan kiri, left frontal lobe, pada otak pasien yang tidak dapat berbicara tapi bisa memahami ucapan orang lain. Yang kedua, teori neurolinguistik Warnick. Kerusakan pada busur fasciculus membuat pasien tidak dapat mengulangi ujaran-ujaran yang didengarnya. Yang ketiga, bukti-bukti lateralisasi. Teori lateralisasi yaitu diteliti melalui eksperimen yang menyatakan bahwa belahan hemisfer kiri dominan bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan pemahaman dan produksi bahasa alamiah. Untuk yang keempat yaitu bukti-bukti lokalisasi. Pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.